Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad I can meet you again in this video to give you the upcoming English lesson for grammar. And this is a 4 intermediate level by the way. Pada video kali ini Jason hadir lagi untuk memberikan pelajaran terkait dengan grammar bahasa Inggris tingkat lanjutan. Dan ini masih terkait dengan ekspresi bahasa Inggris. Spesifiknya, kita akan membahas terkait dengan ekspresi keberadaan dengan menggunakan kata there dan it. Apabila kita artikan dalam bahasa Indonesia, kata there itu berarti di sana. Dan it itu adalah kata ganti untuk merujuk pada benda. Nah, bagaimana kemudian dua kata ini dipakai dalam ekspresi menunjukkan keberadaan? So, let's get started. Yang harus kita pahami terlebih dahulu penggunaan dari ekspresi there dan it. Kita biasanya mengucapkan kata there selain berarti di sana, there juga berarti ada. Oke? Kita gunakan kata ini saat pertama kali kita mengutarakan ada atau tidaknya sesuatu. Ya, sederhananya kayak ada ini nih, ada itu tuh, seperti itu. Contohnya begini. There is a new coffee shop near my apartment. There is a new coffee shop near my apartment. Ada sebuah kedai kopi baru di dekat apartemenku. Okay. There is a new coffee shop. Jadi yang kita rujuk ada there yang berarti ada. Kemudian a new coffee shop ini sebagai subjeknya. Nah, linking verbnya kita gunakan is. Kenapa kita gunakan is? Somehow, karena is ini merujuk pada subjeknya. Dan subjek di sini adalah tunggal. A new coffee shop. Sebuah kedai kopi baru. Alright? Oke. Kemudian, apabila subjeknya kok jamak atau lebih dari satu, seperti a lot of people, pada kalimat berikut ini, kita gunakan are. Contohnya, there are a lot of people in front of the civil representative office. There are a lot of people in front of the civil representative office. Ada banyak orang di depan kantor DPR. Nah, lagi pada ngapain tuh, gitu kan? Nah, subjeknya siapa? Banyak orang. Maka, untuk menunjukkan keberadaan mereka, kita gunakan ekspresi there, lalu kemudian diikuti oleh are. Ya. Kemudian, apabila kita memperhatikan penggunaan linking verb is dan are ini menunjukkan simple present tense di mana konteksnya adalah kita mau mengutarakan pernyataan umum saja. Oke ya, hanya pernyataan umum. Akan tetapi, apabila kita ingin menunjukkan sebuah keberadaan yang merujuk pada waktu yang lampau, maka kita harus konsisten sesuai dengan tenses bahasa Inggris. Is menjadi was. Contohnya, there was an accident in the street that I was late to the office because it caused the traffic. Okay? There was an accident in the street that I was late to the office because it caused the traffic. Jadi, ada sebuah kecelakaan di jalan sampai aku telat ke kantor karena menyebabkan macet. Nah, kata there di sini ya berarti ada, kemudian an accident ini subjeknya tunggal, maka kita gunakan was, bukan is. Kenapa? Karena kita mengutarakan kejadian yang terjadi di waktu yang lampau, bukan sekarang, gitu. Saya menceritakan bahwa tadinya ada kecelakaan, seperti itu. Maka kita gunakan was. Apabila subjeknya kemudian kok lebih dari satu, maka kita gunakan were sebagai bentuk lampau dari are, gitu ya. Oke, contohnya, there were 2 big trees behind my house last year. Okay, there were 2 big trees behind my house last year. Ada 2 pohon besar di belakang rumahku tahun lalu. Okay, jadi di sini subjeknya berapa? 2 pohon besar. Di mana? Di belakang rumahku. Di kapan? Tahun lalu. Jadi there were 2 big trees behind my house last year. Kita gunakan were, oke, karena konteksnya kita mau menceritakan keberadaan 2 pohon besar tahun lalu, gitu.
Begitu juga apabila kita merujuk pada konteks keberadaan mendatang, maka kita gunakan future tense. Kita gunakan modal auxiliary will. There will be an art exhibition at the museum next month. There will be an art exhibition at the museum next month. Oke? Nah, karena di sini konteksnya adalah future tense dan kita menggunakan modal auxiliary, maka ini hampir sama dengan penggunaan modal untuk kalimat yang nominal, di mana tidak ada kata kerjanya. Maka sebelum subjek an art exhibition ini kita tambahkan be, ya. Kita tambahkan be setelah modelnya untuk memberikan bentuk linking verb. There will be an art exhibition at the museum next month. Gitu. Kemudian ada konteks yang lain juga bahwa ekspresi there kita bisa gunakan pada kalimat yang memiliki konteks sudah terjadi dan memiliki dampak sampai sekarang. Contohnya, things are more expensive now. Oke, barang-barang lebih mahal sekarang ya. Things are more expensive now. There has been a big rise in the cost of living. There has been a big rise in the cost of living. Sudah ada lonjakan besar di dalam biaya hidup. Nah, kita gunakan there has been a big rise. Mana subjeknya? A big rise, lonjakan besar. Kemudian there menunjukkan arti existence. Oke. Kemudian linking verbnya kita gunakan sesuai dengan tenses perfect, has been. Oke, harus mengikuti nominal karena tidak ada kata kerjanya. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan kata there di mana kita bisa gunakan beberapa tenses tertentu mulai dari simple present, simple past, future tense, even for present perfect tense. Jadi sebenarnya bisa untuk semua tenses, tapi Josin kasihkan satu contoh dari tenses yang paling banyak dipakai, yakni ke-5 contoh ini. Kemudian selanjutnya setelah menggunakan ekspresi there, kita juga gunakan ekspresi it. Ketika kita mau mengungkapkan benda, tempat, fakta, maupun situasi yang spesifik, gitu. Dan biasanya akan diawali oleh kalimat lain yang subjeknya udah jelas untuk mengatakan atau untuk membicarakan objek apa, gitu. Contohnya begini. We went to the new restaurant. It's very good. We went to the new restaurant. It's very good. Nah, kalimat pernyataan awalnya adalah kita pergi ke restoran baru. Kemudian kita gunakan ekspresi tambahan it's very good. Nah, it's ini merujuk pada restaurant. Kemudian selanjutnya, why are you wearing that hat? It's worn out. Kenapa kamu pakai topi itu? Kan udah robek, gitu kan? Nah, hat ini adalah objek yang kita bicarakan. Kemudian kita sisipkan ekspresi it. Maka it ini merujuk pada kata had. Oke, why are you wearing that hat? It's worn out. Gitu. Jadi kata there di sini juga berarti di sana, ya. Setelah kita pelajari penggunaan it merujuk pada benda yang kita omongkan sebelumnya. Kemudian there juga berarti di sana selain memiliki arti ada. Contohnya, the new restaurant is very good. I went there last night. The new restaurant is very good. I went there last night. Nah, jadi ketika there tidak berada di depan, maka bisa jadi artinya itu di sana. Oke ya, jadi kalau di depan kalimat, maka artinya ada atau mungkin di sana. Tapi kalau di dalam susunan sebagai objek, ya, maka kata there diartikan menjadi di sana. Begitu. Kemudian, kita gunakan it saat kita mengekspresikan kalimat yang seolah tidak menyisipkan subjek yang jelas. Kayak gimana sih? Nah, dalam bahasa Indonesia kayak misalnya, panas banget. Nah, kita langsung nyebutkan panas banget gitu. Ih, dingin banget. Sepi banget, rame banget gitu. Nah, ketika kita mengutarakan ekspresi seperti itu, kita nggak menyebutkan subjeknya. Sama sekali tidak. Gitu. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya karena tidak ada subjek, kita butuh subjek pengganti. Nah, subjek penggantinya adalah it, seperti itu. Contohnya, it's dangerous to go out alone in the night. It's dangerous to go out alone in the night. Bahaya keluar sendiri malam-malam. Nah, kita langsung menyebutkan bahaya keluar sendiri malam-malam, gitu. Atau contoh yang lain, it didn't take us long to get there.
It didn't take us long to get there. Tidak butuh waktu lama buat kita sampai sana. Jadi subjeknya tidak disebutkan atau tidak diterjemahkan gitu. Contoh yang lain, it's pity Sandra can't come to the party. It's pity Sandra can't come to the party. Sayang banget Sandra nggak bisa datang ke pesta. Nah, ini adalah 3 contoh di mana kita langsung mengutarakan kalimat ketika subjeknya tidak begitu jelas. Okay, I hope that this is kind of clear to give you an explanation. Okay, alright. For the upcoming, kita juga gunakan pronoun it pada saat kita mengutarakan jarak, waktu, dan cuaca gitu. Dan biasanya ini dipakai pada kalimat pertanyaan gitu. How far is it from here to the airport? How far is it from here to the airport? Berapa jauh dari sini sampai ke bandara? Gitu. How far is it from here to the airport? Atau what day is it today? What day is it today? Hari apa hari ini? Gitu. Atau it was windy yesterday. Nah, ini kalimat pernyataan. It was windy yesterday. Cuaca berangin kemarin. Oke, itu adalah beberapa ekspresi dengan menggunakan kata there dan juga kata it sebagai pronounnya ya. Oke, jadi there bisa digunakan saat kita mau mengutarakan keberadaan benda. Dan it kita bisa utarakan dalam beberapa ekspresi, salah satunya adalah saat menunjukkan subjek yang spesifik atau benda yang spesifik atau even kalimat dengan subjek yang tidak jelas atau tidak mau kita spesifikasikan, itu juga bisa. Atau juga kita gunakan it saat ingin mengutarakan jarak, waktu, dan cuaca, terutama dalam kalimat pertanyaan. Maybe that's all the video that I can share to you. Okay, if you have many questions, just please drop down on the comment box below. And if you want to watch more videos from us, just please visit our website at www.justintranslation.com so you can visit more contents to learn English easily from the scratch to the advanced level. Maybe that's all the last I say here. See ya again. Thank you, International and Sajpal people. Bye then. Dadah.